Oke, teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar eh, basic dari perintah di Linux ya, teman-teman. Lalu kita juga akan belajar SSH, bagaimana cara login ke server menggunakan SSH, bagaimana cara login ke server menggunakan SSH tanpa memasukkan password. Nah, jadi kita akan belajar itu ya, teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi sebelum itu kita pengen tahu ya, kita kan akan belajar perintah dasar di Linux ya, atau Command Line Interface CLI, serta konfigurasi SSH server. Nah, ini penting ya teman-teman ya, bisa uh, melakukan konfigurasi SSH beserta menguasai perintah-perintah di OS Linux itu sangat penting karena jika kita membangun web sebagai backend developer, DevOps, kita perlu bisa gitu ya konfigurasi SSH beserta bisa mengoperasikan sistem operasi Linux ya. Karena kebanyakan di server-server itu untuk server deployment, server production pasti menggunakan server berbasis OS Linux gitu. Nah, lalu sebelum itu apa sih itu shell gitu? Jadi shell itu adalah program yang menerima perintah dari pengguna lalu mengirimkannya ke sistem operasi untuk dieksekusi. Jadi kalau di Linux itu sebutannya shell ya, untuk tempat kita menjalankan suatu perintah ya di Linux gitu. Jadi dia sebenarnya tugasnya menerima perintah apa yang kita ketik gitu ya, lalu dieksekusi gitu di sistem operasi. Jadi sebenarnya kalau di Windows itu kayak CMD gitu lah, Command Prompt, PowerShell gitu ya. Nah di Linux itu sebutannya shell. Nah fungsinya ya untuk menjalankan perintah CLI, kayak mengelola file dan directory, menjalankan proses dan aplikasi. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi perbedaan shell dan terminal, kalau misalnya terminal, aplikasi GUI yang menampilkan shell, contoh Genome Terminal, Konsol, Terminator. Nah, shell itu adalah program yang proses perintahnya. Jadi, ini seperti ini nih ya. Ini misalnya kayak PowerShell nih. Ini disebutnya biasanya terminalnya gitu. Tampilan terminalnya gitu. Tempat untuk kita menjalankan perintah gitu ya. Perintah-perintah. Lalu perintah-perintah ini dieksekusi, diproses oleh si shell yang nanti akan dieksekusi oleh sistem operasinya ya. Nah, tapi pada server Linux yang tanpa GUI atau tanpa tampilan gitu ya, yang digunakan hanya shell melalui terminal berbasis teks gitu. Ya, jadi kalau misalnya di Linux server ya tampilannya hanya terminal gitu ya, nggak ada tampilan seperti desktop seperti ini gitu. Makanya ini sangat penting ya, biar nanti teman-teman juga kalau misalnya mencoba untuk mendeploy sebuah aplikasi gitu di server Linux, biar nggak kagok gitu ya. Karena ini cuma benar-benar cuma terminal doang gitu. Nggak ada tampilan seperti di Windows ini desktop. Nah, jadi seperti itu perbedaan apa atau definisi dari shell, lalu perbedaan shell dan terminal ya, beserta fungsi dari shell. Nah, lanjut kita akan belajar perintah-perintah dasar di Linux ya, perintah CLI dasar di Linux. Nah, jadi kita langsung praktek aja nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ini saya sudah siapkan server Linux-nya itu buat kita praktek. Jadi pertama-tama teman-teman bisa buka PowerShell-nya. Bisa buka PowerShell di Windows. Kalau teman-teman menggunakan Windows, kalau misalnya menggunakan Linux atau macOS, silakan buka terminalnya gitu ya. Lalu di sini saya sudah menyiapkan user demo ya untuk login ke servernya. Jadi caranya kita jalankan perintah SSH. Nah, username-nya pakai user dash demo, lalu add IP servernya. Teman-teman bisa ikutin ya. Lalu bisa di enter. Nah, jika munculkan prompt password, diisi dengan password ini. Ini ya, maksudnya ini demo at 2026.
Oke, sip. Nah, kalau misalnya udah seperti ini, ada bacaan welcome to Cloud Panel. Nah, ini udah berhasil masuk ke server lah. Jadi ini posisi kita sekarang ini bukan di Windows OS kita gitu loh. Sekarang posisinya udah ada di dalam server. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa jalanin perintah clear dulu ya, biar agak bersih gitu layarnya. Nah, lalu di sini ada perintah untuk navigasi di directory gitu. Jadi ada perintah ls gitu ya. Jadi fungsinya untuk menampilkan isi directory, menampilkan isi dari directory saat ini gitu. Maksudnya gimana? Kita coba ya, jalanin perintah ls. Nah, ketika menjalankan perintah ls, di sini akan menampilkan directory ya, beserta kalau misalnya ada file, menampilkan file juga gitu ya di directory saat ini gitu. Jadi ls itu ya kepanjangannya kalau nggak salah sih list ya, list. Jadi dia menampilkan seluruh folder dan file yang ada di directory saat ini kita menjalankan perintah ls. Jadi itu fungsi dari ls. Nah, lalu di sini ada cd ya, fungsinya untuk berpindah directory gitu. Jadi cd itu kepanjangannya adalah change directory ya, untuk berpindah directory atau berpindah folder gitu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi kan di sini ada folder bernama ya backups, htdocs, logs, dan tmp ya. Nah, coba kita akan pindah atau masuk ke directory tmp nih. Nah, caranya tinggal jalanin perintah cd change directory, lalu folder tujuan yang ingin kita pindah gitu. Misalnya di sini tmp kan ya, berarti cd tmp, langsung enter aja. Nah, teman-teman perhatiin. Nah, di sini sekarang udah ada bacaan /tmp ya. Berarti kita udah ada di dalam folder tmp. Nah, untuk memastikan kita udah ada di dalam folder tmp, kita salah satunya bisa menjalankan perintah ls tadi ya, list. Nah, kosong kan, ketika kita jalanin ls kosong, yang mana berarti kita udah nggak di directory, udah nggak di tempat ini lagi ya, sebelumnya gitu. Nah, jadi seperti itu ya, fungsi change directory untuk berpindah ke directory atau folder. Nah, lalu di sini ada perintah pwd nih. PWD apa nih? Fungsinya untuk menampilkan lokasi directory saat ini. Nah, jadi kan kita sebenarnya di sini kurang informasi ya. Sebenarnya tuh kita ada di mana sih ya? Kan ya cuman ada ini doang ya. Simbol ini /tmp, tapi secara fullnya gitu ya, kita belum tahu nih ada di mana gitu. Kita tuh sedang berada di directory mana gitu jalurnya. Jadi teman-teman bisa jalanin perintah pwd. Nah, jadi perintah pwd ini print working directory ya. Jadi ini menampilkan lokasi kita secara full gitu, full path gitu, di mana lokasi kita saat ini gitu. Nah, seperti yang di sini, berarti lokasi kita ada di folder /home, terus folder user demo, lalu folder tmp. Nah, karena tadi kalau kita nggak menjalankan perintah pwd ini, kita kan cuma ada informasi ada di dalam folder tmp doang nih, tapi secara full kita nggak tahu ada di mana gitu. Jadi untuk memberikan informasi yang lebih detail gitu ya, kita bisa jalanin pwd print working directory. Di sini akan memunculkan lokasi lengkapnya gitu, kita ada berada di dalam folder yang mana gitu, jalur yang mana gitu, lokasi yang mana. Lalu di sini juga ada perintah mkdir, fungsinya untuk membuat directory. Jadi kepanjangannya kalau nggak salah make directory ya. Nah, jadi fungsinya untuk membuat directory. Kita coba buat directory ya. Jadi caranya jalanin aja perintah mkdir. Lalu apa nama folder atau nama directory yang pengen kita buat? Misalnya test folder gitu ya. Jadi kita enter. Nah,
Lalu kita lihat nih ls. Nah, ketika tadinya kosong kan, ini pas kita ls sebelumnya, sekarang ketika kita ls udah memunculkan folder yang barusan kita buat menggunakan perintah mkdir gitu. Jadi sesimpel mkdir itu membuat folder baru gitu ya. Selanjutnya ada rm, fungsi yang menghapus file. Rm itu remove ya panjangannya. Jadi rm ini untuk menghapus file. Coba kita coba gitu untuk menghapus file. Jadi kan di sini kita belum ada file ya. Belum ada file, baru ada folder. Kita coba bikin sampel file gitu ya. Terus lalu kita hapus. Jadi sebelumnya saya akan ngasih tahu dulu ya perintah untuk membuat file itu seperti apa di Linux. Jadi untuk membuat file di Linux kita bisa menggunakan perintah touch ya, touch. Kalau misalnya untuk membuat folder menggunakan mkdir, kalau untuk file menggunakan perintah touch ya. Lalu touch spasi nama filenya apa, misalnya test file gitu ya. Oke, enter. Kita ls, seharusnya udah ada file yang barusan, test file, benar. Jadi biasanya kalau file gitu teksnya berbeda ya warnanya dengan folder ya. Misalnya kalau di sini biru, kalau file ya warnanya putih gini ya. Atau teman-teman mau bikin test file 2 pakai extensionnya gitu ya, .txt gitu. Lalu ls. Nah, udah ada ya file txt-nya. Lalu kita coba perintah rm ini untuk menghapus filenya. Caranya jalankan perintah rm, kepanjangannya remove itu. Rm itu remove kepanjangannya. Lalu apa nama file yang ingin dihapus? Misalnya di sini test file ya. Nah, kita udah hapus, kita ls lagi, seharusnya udah nggak ada. Nah, bener aja udah nggak ada. Lalu hapus lagi gitu yang test file 2.txt-nya. Kita ls harus sudah hilang, benar udah hilang. Nah, jadi teman-teman bisa juga ya, nggak harus satu-satu seperti ini ngapus file. Kalau misalnya ada file yang sekaligus pengen dihapus dengan satu perintah, bisa ya menggunakan rm. Misalnya kita coba ya, bikin file lagi ya, 2 file 1.txt. Nah, kita clear dulu deh ya, bersih ls. Nah, kita mau sekaligus menghapus 2 file ini ya. Caranya ya tinggal rm spasi file yang pengen dihapus gitu. File 1 dan file 2 di sini ya. Kita enter, kita ls lagi, seharusnya udah berhasil ya. Begitupun dengan membuat file teman-teman. Membuat file juga bisa langsung 2 gitu ya, atau lebih gitu. Secara bersamaan. Nah, ya kan? Nah, ini kita hapus lagi. Oke, lanjut. Di sini ada rmdir gitu ya. Rmdir adalah fungsinya untuk menghapus direktori kosong. Nah, kebetulan clear dulu. Kalau kita kan sudah ada ya folder atau direktori kosong bernama test folder ya. Kita coba nih. Ini kan karena isinya kosong, kita coba menghapus rmdir dengan perintah rmdir atau remove directory, artinya nama folder kosong yang ingin kita hapus. Rmdir test folder. Nah, kita ls, udah kosong ya, udah nggak ada apa-apa lagi di folder tmp ini. Jadi rmdir itu untuk menghapus folder kosong gitu. Tapi kan bagaimana kalau misalnya folder di dalam folder tersebut ada isinya gitu, seperti ada file atau ada folder lagi, atau ada folder terus dalamnya file, ada folder lagi, secara itulah nested lah. Bagaimana? Apakah bisa? Kita coba ya. Kita coba bikin folder baru lagi. My folder deh namanya sekarang. Nah, lalu kita coba masuk ke folder ini ya. Kita ls. Nah, ini kan masih kosong. Kita coba bikin file deh. 2 file aja deh. File 1.txt, file 2.txt misalnya. Nah, oke. Di sini udah ada
file 1 dan file 2 ya di dalam foldernya. Kita akan jalankan perintah cd spasi -2. Nah, ini fungsinya untuk keluar dari folder my folder ini ya. Nanti ini akan ada pembahasan secara khusus perintah ini ya selanjutnya. Nah, kita langsung aja coba hapus my folder ini. Apakah bisa? Karena ini kan ada isinya. Sebelumnya kan kosong ya. Kita coba rmdir my folder. Nah, di sini ada error nih. Failed to remove my folder. Directory not empty gitu. Maksudnya tuh gagal itu untuk menghapus my folder ini karena ini ada isinya gitu. Folder ini ada isinya, nggak kosong. Jadi gimana caranya untuk menghapus folder yang isinya tuh ada banyak file atau banyak folder lagi gitu misalnya. Jadi kan nggak mungkin ya kita hapus file atau folder di dalam my folder ini gitu secara satu-satu atau manual. Saya pengen langsung menghapus my folder ini beserta isi di dalamnya gitu semuanya. Caranya adalah dengan perintah rmdir -r terus nama folder ya, enter. Oh sorry, di sini nggak pakai rmdir lagi tapi rm doang ya. Kalau tadi kan sebelumnya rm menghapus file ya, rm doang menghapus file. Nah jadi di sini pakai rm -r atau -r terus nama foldernya, enter. Nah coba kita ls, berhasil, udah nggak ada error lagi kan ya, terus udah kehapus juga my folder ini. Jadi -r itu artinya rekursif. Jadi perintah ini tuh untuk menghapus semua folder, file atau file di dalam folder lagi, pokoknya semuanya lah ya, dihapus semua gitu loh. Jadi semua file atau folder yang ada di dalam my folder ini akan dihapus semuanya juga. Jadi ini rekursif gitu. Artinya -r itu rekursif. Jadi teman-teman misalnya dapat case seperti ini ya bisa menggunakan -r gitu ya. Oke, kita clear dulu. Kita lanjut perintah mv atau move. Fungsinya nih ada dua nih. Jadi satu perintah ini fungsinya ada dua nih. Memindahkan atau mengubah nama file. Nah, coba daripada bingung kita langsung praktek nih. Jadi kita coba untuk yang fungsi memindahkan dulu ya. Oke. Jadi kita bikin dua direktori dulu. Folder 1, folder 2. Nah, kita punya dua folder ya. Selalu bikin satu file dulu ya. Nah, jadi kita ada dua folder dan satu file di folder tmp ini. Kita coba untuk fungsi memindahkan nih ya. Caranya ya ketik perintah move. Kita pengen pindahin file.txt ini ke dalam folder 1 ya. Caranya move atau mv, nama file yang pengen dipindahkan. Jadi lalu nama tujuannya gitu ya, folder tujuannya. Di sini kita kan pengen pindahin ke folder 1 ya. Oke, kita enter. Kita ls, harusnya udah nggak ada. Nah, udah nggak ada kan folder txt-nya. Nah, lalu coba kita ls di folder satunya. Jadi kita ingin menampilkan folder dan file yang ada di folder 1 ini dengan ls. Nah, jadi file.txt ini udah ada di dalam folder 1 ya, karena tadi sudah kita pindahkan. Gitu ya teman-teman ya untuk memindahkan. Lalu kita coba pindahkan file.txt tadi ke seperti semula lagi, keluar lagi. Caranya ya move. Jadi sebelumnya biar teman-teman nggak bingung, jadi perintah move itu formatnya seperti ini ya. Jadi mv untuk memindahkan file tuh mv, lalu spasi lokasi dari file atau lokasi dari file yang ingin kita pindahkan ya. Jadi source filenya ya. Jadi source file lalu destination-nya gitu ya. Jadi ini gini deh, source dan destination. Jadi perintah untuk memindahkan ya formatnya seperti ini. File yang ingin dipindahkan, lalu destinasi di mana file itu akan dipindahkan gitu ya.
Jadi kan seperti ini tadi ya, file yang ingin kita pindahkan file.txt, lalu folder tujuannya ya folder 1 gitu namanya. Jadi gitu ya, paham ya teman-teman. Lalu kita akan coba pindahkan file.txt yang ada di folder 1 ini ke seperti semula ya, ke awal. Caranya move lagi. Jadi file tujuannya kan ada di dalam folder 1 slash file.txt. Jadi ini pindahkan file.txt ini yang ada di folder 1 ke titik-titik slash kita ls. Coba. Oh, salah. Ini kayaknya malah nge-rename jadinya ya. Oke, nggak masalah. Kita bikin lagi. Oke, kita coba pindahin. Oke, lalu folder 1. Folder 1. Nah, kita coba pindahkan ya. Folder 1, lalu txt, C, lalu ke sini. Titik. Sorry. Kita pakai full path. Home. Tadi user demo / tmp / folder. Oh, enggak di sini. Tadi namanya apa sih? Folder 1, sorry. Sip. Nah, jadi teman-teman bisa destination-nya menggunakan full path ya. Kalau misalnya dengan cara yang sebelumnya gagal pakai titik-titik. Jadi sebenarnya sekalian untuk mengulang aja biar ingat ya. Jadi untuk mendapatkan full path ya kita pakai perintah pwd tadi ya. User demo /tmp. Nah, jadi kan kita pengen pindahin file.txt yang ada di folder 1 ini ke folder semula ya, folder tmp tadi, tmp ini ya. TLS sudah pindah. Lalu pindahkan ke folder 2 seperti itu, sama aja ya. Nah, lalu gimana caranya dari folder 2 langsung pindahin ke folder 1 atau sebaliknya gitu ya. Berarti kan sekarang filenya ada di folder 2 ya. Caranya pakai mv lagi, lalu lokasi file.txt-nya ada di folder 2. Lalu, nah ini bisa pakai titik-titik slash, berarti keluar enggak, berarti pakai full path lagi ya. Home user demo. Kalau misalnya lupa, teman-teman bisa pakai perintah pwd ya untuk mendapatkan full path-nya gitu ya. Demo tmp terus nama folder tujuan ya. Folder 1 ya kan? Enter, lalu kita ls. Coba kita ls folder 1 sekarang. Nah, udah pindah kan? Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak bingung, usahain aja pakai full path seperti ini ya, biar lebih deskriptif aja gitu. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini fungsi untuk mengubah nama file belum ya? Rename ya. Jadi nge-rename. Jadi kita pindah dulu ke folder 1 yang ada file.txt-nya. Nah, kita ingin ubah nama file ini ya. File.txt ini kita ubah namanya jadi apa ya? Misalnya file update gitu ya. Caranya sama. mv lalu file source file yang ingin diganti namanya, lalu new name-nya apa gitu. Jadi berarti mv file yang kita ingin rename apa, masukin, lalu spasi nama barunya apa, file update.txt, kita enter, kita ls. Nah, ini udah berhasil ke rename ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mv ini ada dua fungsi untuk memindahkan atau mengubah nama file gitu. Oke, lanjut kita menggunakan main, perintah main ya, manual. Main itu manual berarti artinya ya. Jadi main itu sebenarnya sebagai fungsi help ya, fungsi bantu. Kalau misalnya kita lupa nih, misalnya fungsi perintah ls, mkdir, mv itu untuk apa ya fungsinya ya? Misalnya lupa gitu ya. Lupa gitu. Caranya kita bisa pakai perintah main manual.
main terus spasi perintah yang teman-teman lupa gitu, misalnya ls ya, atau teman-teman jadi nggak harus lupa doang ya, misalnya teman-teman pengen lihat lebih detail nih perintah ls itu ada opsi apa aja sih, terus dokumentasinya seperti apa sih, caranya bisa pakai main juga gitu ya, main terus nama perintahnya apa, enter. Nah di sini tuh kayak ada dokumentasi singkat gitu ya, jadi misalnya ls nih, list directory contents gitu ya, lalu deskripsinya kayak short documentation gitu, ini untuk apa gitu ya. Lalu di sini ada flag atau opsi gitu ya, jadi ada min a gitu, jadi ls spasi min a, ini akan kita bahas ya nantinya. Nah kita scroll ke bawah seperti ini. Nah untuk keluar dari halaman tampilan ini nih, main ini, kita bisa pencet tombol Q gitu ya, key. Nah sip. Jadi itu ya fungsi main. Misalnya teman-teman pengen lupa atau pengen tahu nih detailnya dari perintah pwd ya, teman-teman tinggal main spasi nama perintahnya pwd gitu. Kita quit lagi. Oke lanjut. Di sini ada fitur auto complete atau tab completion ya, completion. Lalu kita kan misalnya ini ya, misalnya kita change ke folder 1 ya, pindah ke folder 1. Kan kita biasanya ngetik manual ya, nama foldernya misalnya folder 1. Nah bagaimana kalau misalnya nggak mau manual ngetik semua gitu, gimana nama foldernya misalnya panjang banget gitu ya, kan nggak mungkin ketik satu-satu ya, kayak misalnya folder 1 gitu. Caranya teman-teman bisa menggunakan bisa klik tab ya, jadi misalnya F O terus ketik klik tab, nah terus 1 gitu, pakai tab ya. Coba kita nyoba bikin nama folder yang panjang banget ya. Nah, lalu kita pengen pindah ke folder ini, kan nggak mungkin ya, kayak bisa aja sih copy paste, cuman kayak ada cara lagi gitu ya, pakai auto completion gitu. Caranya kita coba dulu ya, 1 huruf 2 huruf pertama gitu, kita lalu pencet tab. Nah langsung kan semuanya otomatis. Udah gitu aja sih. Jadi nah kalau ini untuk tab 2 kali untuk menampilkan saran perintah atau folder ya. Coba kita di sini kan ada 2 folder ya, folder 1, folder 2. Coba kita 1 huruf pertama, lalu tab 2 kali, 1 kali lagi. Nah. Tuh. Ya kan? Jadi dia nampil ini, ada folder 1 sama folder 2. Jadi kamu mau kemana, kayak gitulah ya. Kurang lebih bahasa manusianya mah. Di sini lanjut ada absolute path ya, dan relative path. Jadi apa itu absolute dan relative path? Jadi absolute path itu menggunakan alamat penuh dari root. Jadi kayak yang sebelumnya kita lakuin ya, kayak misalnya tadi pas mindahin file atau rename, kita menggunakan absolute path berarti karena kita menampilkan secara lengkap ya direktorinya gitu. /tmp gitu. Ini absolute path nih contohnya. Jadi misalnya cd, kalau kita kan tadi ini ya, cd terus nama foldernya langsung gitu ya, folder 1 gitu. Kita juga bisa menggunakan absolute path gitu. Jadi kita coba pwd dulu biar tahu. Nah kita coba copy. Nah kita coba pindah ke folder 1 ini ya, tapi menggunakan absolute path. Jadi cd home user demo /tmp, berarti kita ada di folder tmp. Nah di dalam folder tmp kan ada folder 1 dan folder 2, lalu kita mau masuk ke folder 1 gitu. Nah bisa juga ya, sama aja pindah ke folder 1. Jadi bisa menggunakan absolute path seperti ini ya, secara lengkap gitu ya. Nah lalu untuk relative path ya seperti yang tadi sebelumnya ya, kayak misalnya cd folder 1, cd folder 1 gitu ya, terus cd titik-titik gitu ya. Jadi cd titik-titik itu keluar satu direktori gitu ya. Jadi kan kita ada di folder 1. Kalau misalnya keluar satu direktori berarti ada di folder tmp ya kan. Jadi ini keluar satu folder,
arti dari titik-titik ini. Jadi cd titik-titik berarti keluar dari folder 1. Nah, ya kan? Nah, coba kalau misalnya kita di folder 1 pindah lagi, kita bikin folder lagi deh. Hehe nama folder misalnya. Kita masuk ke folder hehe di dalam folder 1. Nah, kalau misalnya kita keluar 1, berarti kita berpindah ke folder 1. Kalau kita keluar 2, berarti kita jadi ke folder tmp. Nah, tadi kan kita sebelumnya nyoba keluar 1 direktori doang ya. Nah, gimana kalau misalnya keluar dari 2 direktori sekaligus gitu ya. Caranya cd titik-titik berarti keluar 1 direktori, lalu slash titik-titik lagi gitu. Enter. Nah, berarti keluar 2 direktori gitu ya. Nah, dari hehehe tadi kita langsung bypass langsung ke tmp kan ya. Nggak ke folder 1 dulu. Jadi gitu teman-teman fungsi dari titik-titik. Oke, teman-teman, kita lanjut ke perintah ls ya, perintah lanjutan dari ls ini ya. Jadi sebelumnya kan kita hanya menggunakan ls saja ya. Jadi ternyata tuh ls itu ada lanjutannya loh, kayak ada opsi lengkapnya, ada flag lengkapnya gitu. Jadi di sini kayak contohnya ls strip a, strip l, strip lh, strip alh. Jadi kita coba satu-satu deh ya. Jadi yang pertama nih ls strip a ini menampilkan semua file termasuk hidden file atau hidden directory ya. Jadi kita coba sebelumnya kan kita hanya ls saja ya, seperti ini ya. Jadi ini menampilkan folder dan file ya, tapi tidak menampilkan file atau directory yang hidden gitu, yang tersembunyi gitu ya. Kita coba pakai ls spasi -a ini ya. Nah, kita lihat perbedaannya di sini file .git ignore terlihat ya, karena file git ignore ini adalah file hidden ya, yang tersembunyi. Karena kenapa? Karena diawali dengan simbol titik. Jadi file maupun folder yang diawali dengan simbol titik itu tandanya hidden ya, tersembunyi. Jadi dengan menggunakan perintah -a ini sebagai tambahan, kita bisa melihat hidden file atau directory ya. Lalu ada ls -l menampilkan list detail. Kita coba ls -l. Nah, jadi akan menampilkan informasi detail dari folder atau filenya ya. Jadi di sini contohnya di sini ada permission. Nah, jadi di karakter pertama itu kan huruf D. Jadi kalau huruf D itu berarti directory artinya gitu ya. Kalau misalnya cuma strip doang nih di awal sini berarti itu file biasa gitu ya. Lalu rwx terus 3 strip di belakang ini apa artinya? Jadi rwx ini permission ya, dari hak akses dari folder ini gitu, atau dari file-file yang ada gitu ya. Jadi pertama tuh rwx dibagi jadi 3 gitu ya. Jadi rwx ini titik strip 3 gitu ya. Jadi rwx atau 3 pertama nih setelah yang D ini itu artinya permission untuk owner gitu, pemilik dari folder 1 dan folder 2 ini. Nah, yang mana ownernya itu adalah user demo. Jadi folder 1 dan folder 2 ini dimiliki oleh user demo. Karena kan tadi pada saat kita membuat folder 1 dan folder 2 ini menggunakan akun user demo ini ya, dia otomatis ownernya si user demo ini gitu loh. Jadi user demo ini punya permission rwx. Apa itu rwx? Rwx itu read, R-nya read, W-nya tuh write, X-nya tuh kayak eksekusi gitu ya, execution gitu. Jadi user demo tuh bisa ngelakuin apapun gitu di folder ini gitu ya, bisa melakukan menambah file baru, menghapus, mengedit, atau write, membaca, read, execution X nih untuk mengeksekusi file. Misalnya ada file yang bisa dieksekusi gitu ya, kayak bash, shell scripting shell gitu ya contohnya. Lalu di sini ada rwx lagi nih, 3 karakter setelahnya gitu. Nah, ini tuh permission untuk grup gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada namanya ara technology dash hello world. Nah,
Ini adalah grup owner gitu loh. Jadi folder 1 dan folder 2 ini dimiliki oleh user demo dan grup yang bernama area teknologi hello world gitu. Jadi semua jadi di sistem Unix gitu ya, seperti Linux, macOS atau Windows pun sama ya. Jadi setiap file atau folder tuh bisa dimiliki oleh suatu user dan grup gitu ya. Jadi di dalam grup ini bisa banyak user gitu, bisa banyak anggotanya di grup ini gitu loh. Jadi user demo itu adalah grup masuk ke dalam grup area teknologi hello world. Jadi semua user atau semua akun yang berada di grup area teknologi hello world dia mempunyai permission RWX yang mana artinya read, write, eksekusi gitu, execution gitu loh. Jadi semua akun atau semua user yang ada di dalam grup ini bisa melakukan membaca file, terus mengedit file, write, membaca tadi read ya, terus mengeksekusi, execution gitu ya, delete. Itu bisa dilakuin oleh user demo dan semua user yang ada di grup area teknologi hello world ini gitu loh. Nah, lalu yang tiga selanjutnya ini nih, yang strip 3 ini adalah other gitu ya, untuk orang lain gitu loh. Jadi orang lain other atau orang lain itu maksudnya apa? Jadi other itu user selain user demo ini dan user selain anggota grup ini gitu loh. Jadi user tersebut tuh nggak ada hak akses apa-apa gitu untuk folder 1 dan folder 2 gitu loh. Jadi dia nggak bisa ngelakuin baca file, menulis, mengedit, menghapus, membuat gitu. Jadi dia nggak punya permission gitu. Jadi yang punya permission adalah hanya user demo dan user yang ada di dalam grup ini. Jadi kalau misalnya ada user yang bukan anggota dari grup ini dan usernya juga bukan ini, user demo, dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu di folder 1 dan folder 2 ini gitu. Jadi itu hak akses lah ya, kayak role gitu lah ya. Nah, lalu di sini ada ls min lh ya. Jadi fungsinya agar menampilkan ukuran file yang mudah terbaca gitu loh. Kayak ini kan masih 4096 ya. 4096 masih dalam bentuk KB gitu ya. Terus ini juga nggak tahu kan ya. Nggak ada spesifik informasi KB, MB, GB gitu. Coba kita coba ls min lh ya. Nah, di sini kan lebih jelas ya, ada K itu berarti artinya KB gitu ya. Jadi lebih spesifik gitu ya. Enggak, kalau ini kan cuman angka doang gitu ya. Nggak ada yang kayak KB-nya gitu, K atau MB, M, G untuk giga gitu ya. Lalu ada ls strip ALH, kita coba. Untuk kombinasi lengkap. Ini jadi gabungan antara ini semua ya. Kalau saya sih biasanya menggunakannya perintah ini ya, ls lah gitu. Kenapa lah? Karena ya mudah diinget aja gitu kan, kayak lah kayak gitu kan ya, kayak bahasa Indonesia kayak lah apa sih gitu ya. Jadi lebih mudah diinget aja gitu. Trik saya sih gitu ya. Jadi sebenarnya mau ALH, mau HAL, mau lah, mau HLA juga, apapun itulah yang masih 3 huruf ini, LA sama H, itu sebenarnya walaupun bolak-balik nggak masalah ya. Jadi nggak harus ALH ya, nggak harus ALH seperti di catatan ini ya. Jadi teman-teman bisa lah juga gitu lah. Kita tapi praktek coba pakai yang sesuai di sini ya, ALH coba. Nah, di sini lebih lengkap nih. Jadi dia menampilkan semuanya kayak seperti hidden file ditampilin juga, terus informasi dari permission, user dari hidden file dilihatin juga, kalau teman-teman lihat. Nah, terus kira-kira apa lagi perbedaannya? Sama sih ya. Jadi versi lengkapnya gitu ya. Jadi ini juga udah human readable gitu ya, pakai K gitu, nandain kalau ini adalah dalam bentuk masih KB gitu ya. Lalu lanjut, di sini ada membuat direktori bersarang. Tuh maksudnya apa tuh ya bersarang? Nah, jadi maksudnya gini teman-teman, kita lihat dulu deh ya. Nah, jadi direktori bersarang itu
fungsinya untuk membuat direktori beserta subdirektori secara langsung gitu ya dengan perintah mkdir. Jadi di sini tambahan opsi min-p gitu ya. Jadi kita coba ya. Kita copy ini. Kita ls dulu deh ya. Kan baru ada folder 1, folder 2 ya. Jadi mkdir min-p ini, jadi dia langsung membuat folder dan subfoldernya gitu. Jadi pertama dia akan buat folder direktori 1. Lalu dia akan membuat folder direktori 2 di dalam folder direktori 1. Lanjut lagi, dia akan membuat direktori 3 di dalam direktori 2. Nah, yang mana direktori 2 ini adalah subfolder dari direktori 1 ya. Kita coba enter, ls. Nah, jadi kan ada direktori 1, kita ls direktori 1. Nah, di dalam direktori 1 ada direktori 2 atau folder 2 gitu ya. Kita ls lagi direktori 1, kan ada direktori 2. Nah, di dalam direktori 2 ada direktori 3. Seterusnya lah gitu, teman-teman. Jadi kita hapus dulu ya direktori 1. Kita pakai min R ya karena ada isinya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai opsi min-p ini, jadi dia akan seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan, jadi dia akan membuat folder gitu loh. Kalau nggak pakai min-p itu, jadi membuat folder dengan nama direktori 1 / direktori 2 / direktori 3. Coba kita coba ya. Oh, nah justru dia nggak bisa gitu membuat ya, nggak bisa create directory dengan nama yang ada slash seperti ini gitu. Jadi dia nyangkanya tuh dia mencari direktori 1, lalu nyari direktori 2, lalu nyari direktori 3 kan, karena menggunakan slash gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat yang direktori bersarang sekaligus dengan satu perintah menggunakan mkdir min-p gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke materi SSH-nya, teman-teman. Jadi, apa itu SSH? Jadi, SSH itu singkatan dari Secure Shell ya. Jadi, SSH itu adalah protokol jaringan yang mengakses server dari jarak jauh secara aman. Jadi, maksudnya server dari jarak jauh dan secara aman itu apa sih? Jadi gini, seperti yang kita lakukan saat ini kan ya. Ini kan kita tadi melakukan untuk masuk ke server ini, Cloud Panel ini, kita menggunakan SSH. Jadi kita bisa nge-remote server dari jauh menggunakan SSH gitu loh ya. Jadi kita nggak harus datang ke server fisiknya terus nyolok nge-konsol gitu ya. Pakai kabel konsol kan nggak mungkin ya. Jadi itu salah satunya fungsi untuk nge-remote server dari jarak jauh. Nah, secara aman ini maksudnya apa? Jadi SSH itu improvement dari protokol telnet ya. Sebelum SSH ada itu namanya telnet gitu, menggunakan telnet untuk nge-remote server dari jarak jauh sebelum adanya SSH. Jadi SSH itu ya singkatnya atau simpelnya itu lebih aman lah gitu ya daripada telnet. Jadi SSH itu komunikasinya tuh terenkripsi gitu loh. Jadi seandainya ada hacker nih atau ada orang yang jahat gitu, dia nge-intercept komunikasi kita dan server di tengah-tengah gitu misalnya ya, anggap saja gitu ya. Jadi komunikasinya tuh nggak bisa disadap gitu sama si hackernya itu, nggak bisa dimata-matai gitu. Karena terenkripsi gitu setiap komunikasi antara klien dan server menggunakan SSH terenkripsi gitu teman-teman. Jadi nggak bisa dibaca dengan plain text gitu. Misalnya simpelnya kayak misalnya dari klien ngirim halo selamat pagi misalnya gitu, terus dikirim ke server. Jadi kalau misalnya ada hacker di tengah-tengah itu, dia nggak bakal bisa tuh baca kata-kata halo selamat pagi, karena kata-kata halo selamat pagi itu udah di encrypt gitu ya, udah berupa angka dan huruf acak gitu ya. Jadi nggak bisa baca dengan teks biasa gitu. Jadi singkatnya simpel seperti itu ya SSH ya. Lebih aman karena terenkripsi setiap komunikasinya. Nah lalu sebelum SSH itu ada namanya telnet. Nah jadi untuk informasi aja ya, untuk sharing tambahan. Nah jadi kenapa telnet sudah ditinggalkan sekarang?
beralih jadi SSH karena telnet itu nggak terenkripsi setiap komunikasinya. Jadi setiap klien dan server berkomunikasi itu bisa dibaca secara teks gitu, plain text oleh si orang yang tidak bertanggung jawab atau si hacker lah gitu ya. Jadi misalnya komunikasinya mengandung kredensial yang penting seperti password atau apapun itu yang penting-penting itu bisa dibaca gitu dengan jelas gitu ya, tanpa pusing-pusing ya ngeliat enkripsi seperti huruf dan angka acak gitu, karena belum jelas gitu kalau telnet itu. Jadi makanya sekarang SSH tuh aman gitu ya, digunakan biasanya untuk mengelola VPS, akses Git, SSH URL, administrasi server, transfer file aman gitu ya. Jadi ya aman semuanya karena udah terenkripsi gitu ya. Ini kalau untuk administrasi server sangat penting sekali, sangat kepake banget ya untuk nge-remote server gitu ya, untuk maintenance server atau untuk mengelola server menggunakan SSH gitu. Jadi enak gitu ya nge-remote-nya menggunakan SSH. Lalu port default dari SSH itu 22 ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita melakukan perintah yang tadi nih SSH terus user demo terus IP, nah itu tuh by default menggunakan port 22 tanpa kita declare gitu ya, dia udah otomatis 22 gitu by defaultnya. Lalu di sini ada software SSH yang populer di Windows dan Linux ya. Kalau di Linux tuh biasanya OpenSSH gitu ya softwarenya di Linux. Nah di Windows tuh untuk SSH kliennya biasanya menggunakan PuTTY. Jadi kita remote SSH tuh melalui software PuTTY. Tapi tadi kita melakukannya langsung dari PowerShell kan ya, langsung kayak begini dari PowerShell, karena sebenarnya kita nggak pakai PuTTY juga bisa gitu ya, karena sekarang Windows bisa langsung menjalani perintah SSH di command prompt atau di PowerShell gitu. Jadi kita nggak perlu software tambahan. Di sini juga ada Dropbear gitu ya. Nah lalu kita coba praktek login SSH tanpa password. Nah kalau yang sebelumnya tadi kita kan pas login SSH membutuhkan password ya, jadi masukin user sama passwordnya. Jadi kita bisa nih login SSH tanpa memasukkan password. Nah itu lebih aman. Jadi lebih disarankan kalau untuk kita punya server nih misalnya gitu ya, punya server isinya server aplikasi web gitu misalnya, kita kalau bisa jangan login menggunakan password. Kalau bisa menggunakan key pair ini ya, menggunakan private key gitu, private key dan public key. Jadi lebih aman karena user tuh nggak bisa. Jadi misalnya ada hacker gitu ya, dia selagi nggak mempunyai private key di laptopnya, dia nggak bakalan bisa login. Nah sedangkan kalau misalnya SSH-nya masih dengan password nih untuk bisa login, jadi kan orang di luar sana bisa aja nebak-nebak kan ya, nge-brute force. Kalau misalnya teman-teman tahu kayak nebak-nebak password gitu ya. Nah kalau misalnya menggunakan private key loginnya, jadi yang bisa login gitu hanya laptop atau device yang di dalamnya itu memiliki private key itu gitu. Jadi nggak bakalan, selagi laptopnya nggak rusak, nggak hilang, itu nggak bakalan jebol lah gitu ya, nggak bakalan bisa ada yang masuk gitu ya. Lalu di sini kita langsung praktek aja, kita generate key pair SSH keygen, jalanin perintah SSH keygen. Ini kita close dulu ya dari servernya. Nah ini udah di Windows saya ya, kita udah keluar dari servernya. Tadi tinggal klik Ctrl D aja teman-teman, atau enggak ketik exit gitu ya. Nah, lalu kita jalanin SSH dash keygen, enter. Nah di sini kita kasih nama aja ya, user demo gitu, atau apapun bebas ya. Lalu enter. Nah ini enter aja lagi, lalu enter lagi. Sip, dia akan membuat dua file nih ya. Kita clear dulu, kita ls. Sama aja sih sebenarnya PowerShell sama Linux tadi ya, perintah ls sama ya untuk menampilkan file dan folder. Nah di sini ada dua file yang kebuat otomatis, ada user demo dan user demo.pub ya, pub. Jadi apa bedanya? Jadi .pub ini atau .pub ini artinya itu adalah public key ya. Jadi ini tuh orang-orang mau tahu public key ini nggak masalah gitu, asal jangan sampai tahu yang private key. Jadi kalau private key itu tuh nggak ada extension filenya apapun ya, jadi cuma user demo aja gitu.
Nah, kalau public key itu ditandai dengan .pub gini ya. Jadi ini isi file ini yang akan nantinya kita taruh di dalam server. Nah, sedangkan private key ini tetap berada di lokal OS kita atau lokal laptop kita gitu ya. Nah, private key ini jangan sampai ada yang tahu. Nggak boleh ada yang sampai tahu nih orang lain nih. Kalau public key itu nggak apa-apa, orang-orang juga tahu. Karena kenapa nggak boleh sampai tahu private key ini? Karena nanti kalau misalnya ada yang tahu, mereka bisa login ke server teman-teman tanpa perlu password gitu, tanpa perlu tahu password gitu kan. Seperti yang sebelumnya saya bilang gitu ya, selagi ini private key nggak dicuri, selagi private key cuma ada di laptop teman-teman ya, hanya teman-teman yang bisa akses ke server tersebut gitu ya. Nah, langsung aja kita copy public key-nya yang tadi saya bilang nih, .pub ini kita copy, isinya ditaruh di server. Caranya gimana? Nah, caranya kita baca dulu nih. Kita baca dulu nih public key-nya dengan cara perintah cat user demo.pub. Oh ya, jadi cat ini tuh perintah untuk membaca isi dari sebuah file ya. Sebenarnya tadi saya sebagai tambahannya karena lupa sebelumnya tadi pas perintah di Linux seharusnya tadi saya menjelaskan perintah cat. Jadi perintah cat ini membaca isi dari sebuah file ya. Ini bisa dilakukan juga di Linux karena sama aja ya, walaupun ini PowerShell tapi sama. Teman-teman bisa praktek membaca file di Linux menggunakan perintah cat gitu ya. Jadi, nah isi dari ini kita copy teman-teman. Oh ya, tapi sebelumnya kita harus login dulu ya ke server tadi. Tadi malah di close ya. Ini demo. Nah, oke, enter. Kita udah masuk. Nah, kita copy dulu nih ya. Copy. Lalu di mana nih masukinnya? Masukinnya kita coba jalanin perintah ls-lh lah ya. Nah, kalau misalnya kita jalanin ls-lh ini, jadi direktori atau dan file yang hidden ini kelihatan kan ya. Nah, di sini ada direktori hidden bernama SSH ya, .SSH. Nah, kita masuk ke folder ini. Caranya cd .ssh gitu. Kita lihat ada apa aja file-nya. Nah, kita akan naruh hasil yang tadi kita copy ini, yang public key ini di dalam file authorize_keys. Caranya gimana nih cara masukinnya? Atau cara buka file ini? Caranya pakai perintah nano. Nah, sebagai tambahan lagi nih, perintah baru lagi nih. Masukin nano. Nano itu kayak seperti notepad kalau di Windows ya. Ngebuka notepad gitu. Caranya nano spasi nama filenya. authorize_keys. Nah, kita paste di sini. Cara pastenya gimana? Cara pastenya Ctrl Shift V atau V ya, Ctrl Shift V gitu. Oke, kalau misalnya udah ditaruh di sini, jadi ntar teman-teman kalau misalnya pengen masukin public key-nya bisa di baris baru ya, di enter aja gitu ya. Di baris baru, jangan di satu baris yang sama. Oke, kalau misalnya udah, kita save lalu keluar dari file ini ya. Caranya gimana? Caranya tekan Ctrl X, terus Y, enter, shift. Nah, udah kesimpan nih. Seharusnya sekarang kita login nggak perlu pakai password lagi nih. Nah, ini kan masih mintain password kan. Caranya gimana biar kita nggak pakai password lagi pas login. Kok ini masih mintain password? Padahal kan tadi kita udah naruh public key kita di server kan. Nah, caranya gini teman-teman. Caranya kan kita punya private key ya. Nah, kita login menggunakan private key ini. Caranya seperti apa? Caranya nah, caranya SSH, terus kita tambahin nih setelah SSH tuh pakai min i, terus nama file private key-nya. Nah, user demo. Coba kita enter. Nah, betul kan? Kita nggak perlu masukin password lagi. Jadi seperti itu fungsi dari private dan public key. Jadi ini lebih secure ya, lebih aman. Jadi disarankan teman-teman kalau punya server langsunglah setting seperti ini. Oke. Nah, lalu selanjutnya fitur tambahan lah ya, ada perintah history gitu ya. Kita coba nih. History itu kayak menampilkan history perintah yang pernah kita jalanin sebelumnya gitu. Nah, kayak seperti ini. Terus ada angkanya, ada ID-nya ya setiap historinya.
Nah, caranya terus menjalankan ulang perintah gitu. Misalnya teman-teman lagi ngeliat history, terus teman-teman pengen ngejalanin perintah ini misalnya nih, mkdir p bla 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 misalnya. Nah, di sini kan ada angka ya, angka 194. Nah, kita coba pakai tanda seru, terus 194. Nah, dia akan menampilkan kan ya perintahnya gitu. Coba misalnya 195. Nah, dia akan membuat direktori ya. Jadi kalau misalnya kita jalanin tanda seru terus angka dari perintah historinya, dia akan menjalankan langsung ya. Nah, coba ya kita coba tanda seru terus clear nih, clear 198. Seharusnya setelah saya enter ini akan clear ya. Apa namanya terminalnya. Nah, ya kan gitu teman-teman. Simple sih. Lalu sebagai tambahan lagi di sini ada. Nah, kalau tadi panah ke atas itu untuk menampilkan perintah yang sebelumnya kita eksekusi atau jalankan. Kalau misalnya panah ke bawah itu berarti menampilkan perintah setelahnya gitu ya. Misalnya kayak sebelumnya kan perintahnya kita menjalankan perintah ls misalnya gitu. Kalau misalnya kita pakai panah ke bawah menampilkan perintah selanjutnya setelah ls tadi gitu dan seterusnya gitu. Atas atas terus ini bawah selanjutnya seperti itu teman-teman. Oke, seperti ini kira-kira untuk video tutorial CLI atau perintah dasar Linux beserta SSH teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.